sebagai wali kelas 12 multimedia 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lina ya. Saya ngajar di MAPEL PKK. Waktu dulu saya pernah menjadi wali kelas 11 MM2 yang sekarang udah jadi kelas 12 gitu. Jadi untuk MM2 menurut saya ya, sebenarnya saya itu wali kelas di kelas MM2 itu sejak kelas 10 ya. Di kelas 10 di mana anak-anak ini di kelas 10 itu banyak banget kasusnya. Banyak banget. Tapi saya anggap itu sebagai pendewasaan dari kalian. Masa-masa transisi di mana SMP kalian seperti anak-anak dan kalian masuk ke gerbang SMK, senior high school. Ya itulah masa transisi kalian. Saya maklumi. Lalu kita ketemu lagi di kelas 12, di kelas 3, kelas yang sama, anak-anak yang sama. Cuma saya lihat di sini ada perubahannya. Kalian semakin dewasa pemikirannya, semakin kritis. Jadi banyak banget perubahan kalian dari kelas 10 sampai kita ketemu lagi di kelas 12. Dan menurut saya di kelas 12 ini itu tadi kalian dewasa, pemikirannya kritis, menuju ke arah kebaikan semua. Awal-awal masuk itu kaget. Kok gini banget ya? Kok beda ya sama kelas 10 sebelumnya? Karena sebelumnya itu saya juga walas kelas 10 multimedia juga, tapi kok ini jauh lebih ekstrim menurut saya. Ekstrimnya itu karena banyak banget tantangan untuk saya, dimana saya harus merubah kalian tuh, ini gimana ya anak-anaknya, mulai dari segi emosionalnya belum terkontrol, terus dari segi saya harus memaklumi dari sikap kalian yang seperti anak-anak di kelas 10. Pertama kali tuh emang pada diem ya. Diem gitu, kayaknya disuruh apa diem gitu, pengen no comment gitu. Tapi kesini-sini sih udah lebih banyak yang banyak tanya, banyak komunikasi. Oke, kalau untuk first impression-nya menurut saya awalnya sih anaknya diem ya, diem. Terus karena waktu itu masih terhalang sama pandemi, jadi agak juga sama dosennya juga. Terus ternyata pas PKL, setelah PKL itu keluar semua. Ternyata deh ada yang ambis banget sama nilai, ya kan? Terus ada juga yang nggak mau kalah, ada juga yang egois, pokoknya macam-macam. Ada yang susah dibilangin, terus apa lagi ya? Pokoknya ada yang bikin saya kesel juga deh. Ada beberapa anak gitu, cuman ya namanya SMK, namanya juga masih anak-anak, jadi ya udah mungkin memang lagi masa-masanya gitu, karena kan saya juga pernah di posisi itu, jadi ya udah selagi mereka nggak berlebihan, nggak terlalu merugikan orang, ya saya nggak masalah. Kelas 12 yang tidak terlupakan adalah ketika saya marah sama kalian di kelas ini, merasa tidak dianggap, mungkin egonya saya, mungkin bapernya saya, terus tiba-tiba dengan inisiatifnya kamu memberikan gift untuk saya, kejutan. Itu sih yang nggak akan lupa. Pengalamannya itu pas lagi praktek sama lagi quiz yang waktu kelasnya belum jadi. Itu rame banget, itu benar-benar rame. Sama seperti kita praktek bikin video, praktek bikin studio mini, terus sempat cerita-cerita juga gitu kan. Jadi saya tahu cerita kalian tahu cerita saya gitu. Terus
masanya kalian mulai curhat ngeluh sama guru, Pak ini, Bu ini gitu, gurunya begini gitu, itu hal yang nggak bisa saya lupain. Karena kalian apa ya, waktu itu hari guru ya kayaknya lebih ini deh, lebih ternyuh gitu ya, masih dirayakan bareng kalian. Pada saat itu kalian datang gitu, hadir. Pengalaman di MM2 yang paling menyangkut itu kalian bebas berekspresi, kemudian mau bertanya apa adanya, itu seperti keluarga. Menjawab itu enak, gitu, seperti keluarga, tidak perlu kaku. Itu yang membuat nyaman ya, buat keren. Pesan-pesan untuk anak-anak saya di kelas 12 MM2 itu adalah pesannya yang pertama satu, jaga diri. Satu, jaga diri, jangan sembarangan mengenal orang, karena kita kenal aja dia bisa jahat, gimana kita nggak kenal. Satu. Kedua, ibadah, tuh jangan lupa. Ketiga, jangan pernah putus silaturahmi sama teman-teman di kelas, karena kita semua keluarga. Meskipun hanya lewat Jar, apa kabar, dan sehat, lo gimana, sehat, dan yang penting jangan putus kontak, jangan putus silaturahmi. Sama yang keempat, jangan cepat puas sama apa yang udah kamu dapat. Terus lagi cari explore, karena kamu masih muda, masih banyak tenaganya, langkah kamu juga masih panjang banget. Jadi tolong explore, maksud saya explore apapun itu. Kerja jangan satu tempat, 2 tahun cukup, pindah lagi terus, karena kalau seperti itu kamu akan punya banyak relasi. Kesannya sih untuk saya itu anaknya rajin-rajin, ya rajin-rajin, terus juga kompak ya, kompak juga, kompak. Terus emang apa, walaupun agak sedikit keselin, tapi lebih banyak mereka menghibur gitu. Jadi setiap sekolah rasanya beda. Menurut saya itu rasanya beda. Kenapa bisa bilang beda? Karena mereka bisa memposisikan di mana jadi serius dan waktunya kita berangkat. Jadi apa kita figuran? Pesan untuk 12 MM2 ya, jangan pernah lupa ilmu selama di sekolah. Jangan pernah lupa sama teman-teman kalian yang ada di sekolah. Terus kalau misalkan ada teman-teman di antara kalian yang kesulitan, tetap dibantu walaupun kalian udah di sekolah. Kan kita nggak ada yang tahu nih di masa lulus itu kalian masuk kuliah, kalian kuliah atau enggak kalian kerja. Itu kan semuanya beda-beda. Tapi tetap usahakan selalu ada. Karena balik lagi kalian temenan udah 3 tahun di sini. Jadi bukan yang seminggu dulu. Kesan-kesannya mereka tuh lucu gitu, seru, kompak. 12 Multimedia 2. Sekarang sih pas di kelas 12-nya tambah kompak, tambah rame, tambah lebih apa ya, lebih kekeluargaan. Untuk anak-anak ibu ya, di masa depan, maksudnya apa ya, ilmu yang telah kalian dapat di sini suatu saat akan menjadi prestasi kalian nanti pada saat kerja gitu. Mungkin sekarang belum terlihat, nanti suatu saat kalian ingat, oh iya, saya pernah dapetin ilmu di sini, di Wirabuana ini, di multimedia. Kesannya kalau buat 12 MM2 banyak, tapi satu kata saja disimpulkan, saya. Sedikit ucapkan, tetap tidak berubah sih, jaga kesehatan, jaga solidaritas kelasnya, jaga ibadahnya, tambahan satu, berproses selalu dengan cara baik, insya Allah hasilnya. Bisa senang kita bersama. Kalian membuat saya bangga. 가요